Tugas-tugas perkembangan. 1. Fase bayi dan kanak-kanak umur 0 sampai 2 tahun. Belajar makan makanan padat. 2. Belajar berjalan. 3. Belajar berbicara. 4. Belajar menguasai pembangunan kontrol. 2. Masa kanak-kanak awal 2 sampai 6 tahun. Belajar mengenakan perbedaan. 2. Belajar menstabilitas fisik. 3. Belajar memahami benar-benar salah dan mengembangkan hati nurani. 4. Belajar berhubungan dengan orang tua, tetangga, realitas fisik dan sosial. 5. Mempersiapkan belajar membaca. Tahap masa kanak-kanak akhir sampai dari 6 sampai 12 tahun. 1. Belajar keterampilan fisik untuk permainan umum. 2. Membangun sikap sehat dan terhadap diri sebagai makhluk yang sedang tumbuh. 3. Mulai memerankan peran sosial sesuai jenis kelamin. 4. Mengembangkan keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung. 5. Belajar berinteraksi dengan teman sebaya. 6. Mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga. 7. Mengembangkan pengertian dalam kehidupan sehari-hari. 8. Mengembangkan hati nurani dan moral. 9. Mengembangkan skala nilai. 10. Mencapai kebebasan pribadi. Tugas perkembangan masa remaja 13 sampai 18 tahun. Menerima keadaan fisik, menerima peran jenis, mempersiapkan menikah dan berkeluarga, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang. Tugas perkembangan masa dewasa dini 18 sampai 40 tahun. 1. Memulai bekerja. 2. Memilih pasangan. 3. Mulai membina keluarga. 4. Mengasuh anak. 5. Mengelola rumah tangga. 2. Hukum-hukum perkembangan. A. Hukum konvergensi, yaitu perkembangan manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan pendidikan. Jika pengaruh lingkungan lebih besar daripada pembawaan, hasil pendidikan siswa hanya akan sesuai dengan kehendak lingkungan, dan pembawa atau watak akan terkorbankan. Begitu pula sebaliknya. B. Hukum perkembangan dan pengembangan diri. Memilih dorongan dan asal mempertahankan diri dari hal-hal yang negatif seperti rasa sakit, rasa tidak nyaman, kematian, dan juga kepunahan, dan seterusnya. Usaha mempertahankan diri berlanjut menjadi usaha untuk mengembangkan diri. Pengembangan diri pada anak dimanifestasikan dalam bentuk permainan untuk mengetahui segala sesuatu yang ada di sekitarnya. C. Hukum masa peka. Masa peka adalah masa yang tepat yang terdapat pada diri anak untuk mengembangkan fungsi-fungsi tertentu seperti fungsi mulut untuk berbicara dan membaca, fungsi tangan untuk menulis, dan sebagainya. Peka untuk belajar, seperti untuk belajar membaca dan menulis. Juga belajar berpikir abstrak, seperti belajar matematika. Pada umumnya datang pada diri anak tepat pada waktunya. D. Hukum keperluan belajar. Antara perkembangan dan belajar terhadap hubungan sangat erat sehingga hampir semua proses perkembangan memerlukan belajar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap anak biasanya berkembang karena belajar. Perkembangan tanda cipta, seperti berpikir dan memecahkan masalah, dan perkembangan ranah rasa seperti meyakini kebenaran ajaran agama dan bertanggung rasa terhadap orang lain. E. Hukum kesatuan anggota badan. Proses perkembangan fungsi-fungsi organ jadmaniah tidak terjadi dalam
hal perkembangan kognitif. Misalnya, seorang siswa memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep benda tertentu. Umpamanya kursi, perkembangan kognitif dan afektif juga diiringi dengan perkembangan ranah psikomotor, yaitu pelbagai keterampilan yang selaras dengan pengetahuan dan perasaan yang telah memiliki. F. Hukum tempo perkembangan. Lambat atau cepatnya perkembangan seseorang tidak sama dengan orang lain. Setiap orang memiliki tempo perkembangan masing-masing. Tempo perkembangan manusia pada umumnya terbagi dalam kategori cepat, sedang, lambat. Pada dasarnya tempo cepat, lambat, dan sedang tidak menunjukkan kualitas proses perkembangan seorang anak yang normal. G. Hukum irma perkembangan. Di dalam perkembangan juga dikenal adanya irma atau naik turunnya proses perkembangan. Artinya, perkembangan manusia itu tidak tetap, terkadang naik, terkadang turun. Menurut para ahli psikologi, setiap anak memiliki dua masa pencobaan atau krisis yang lazim disebut Troth. Masa Troth dibagi menjadi dua. Satu, Troth periode ke-1 atau krisis pertama terjadi pada usia 2-3 tahun dengan ciri utama egois. 2. Troth periode kedua atau krisis kedua terjadi pada usia 14-17 tahun dengan ciri sering membantah orang tuanya. Hukum rekapitulasi. Beri hukum ini berasal dari teori rekapitulasi yang berisi doktrin yang mengatakan bahwa proses perkembangan individu manusia adalah sebuah mikrosmik dunia kehidupan kecil tertentu seperti manusia yang berlangsung secara evolusioner sangat lambat dan waktu berabad-abad. Hukum rekapitulasi perkembangan pada anak yaitu sebagai berikut. 1. Masa berburu dan menyamu yakni pada umur 8 tahun suka bermain kejar-kejaran. 2. Masa mengembala yakni pada umur sekitar 10 tahun suka memelihara hewan peliharaan. 3. Masa bercocok tanam yakni pada umur sekitar 12 tahun ketika ia suka mengurus teman di kebun.